seperti usia, jenis kelamin, ras, etnis, disabilitas, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arul Oktavia Rizky Ramadhani dari Program Studi Ekonomi Syariah yang akan menjelaskan tentang keragaman, karakteristik, biografis, dan kemampuan dalam perilaku organisasi. Dalam bidang perilaku organisasi, pemahaman mendalam tentang keragaman adalah fondasi. Keragaman juga tidak hanya sekadar perbedaan permukaan, tetapi juga spektrum luas dari karakteristik yang membuat setiap individu itu unik. Nah, ini mencakup dimensi demografis seperti usia, jenis kelamin, ras, etnis, disabilitas, dan juga orientasi seksual. Tetapi juga meluas ke perbedaan psikologis dan kognitif, seperti nilai-nilai pribadi, keyakinan, gaya berpikir, pengalaman hidup, atau bahkan juga kepribadian. Mengakui dan menghargai keragaman ini adalah langkah pertama menuju menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. Organisasi gagal memahami keragaman cenderung menghadapi tantangan dalam komunikasi. Tidak hanya komunikasi, tapi juga dalam kolaborasi, retensi karyawan, dan selanjutnya ada karakteristik biografis. Nah, karakteristik ini memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu di tempat kerja. Meskipun sering dianggap sebagai data statis, karakteristik ini seperti usia, itu juga dapat mempengaruhi ekspektasi karir dan preferensi gaya kerja. Misalnya, preferensi milenial terhadap fleksibilitas versus generasi yang lebih tua, yang mungkin menghargai stabilitas. Nah, jenis kelamin juga dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dan komunikasi. Meskipun penting untuk menghindari stereotip dan mengakui variasi individu yang besar, ras dan etnis itu dapat mempengaruhi pengalaman diskriminasi, persepsi keadilan, dan juga kesempatan yang tersedia. Demikian pula status disabilitas yang dapat membentuk interaksi sosial dan kebutuhan akomodasi di tempat kerja. Memahami bagaimana karakteristik biografi ini mempengaruhi individu juga dapat membantu organisasi dalam merancang kebijakan dan praktik yang lebih adil dan relevan. Selain itu, kemampuan individu baik intelektual maupun fisik adalah penentu kritis kinerja. Meskipun intelektual meliputi kapasitas untuk berpikir analitis, menalar, memecahkan masalah, belajar hal-hal baru. Ini mencakup kecerdasan verbal ya. Tidak hanya verbal sih, tapi juga ada numerik, spasial, penalaran induktif, serta deduktif. Nah, di sisi lain, kemampuan fisik juga mencakup kekuatan, stamina, kelincahan, dan koordinasi yang diperlukan untuk tugas-tugas fisik tertentu. Mengidentifikasi dan memanfaatkan beragaman kemampuan ini adalah kunci untuk menugaskan pekerjaan yang efektif dan pengembangan tim yang kuat. Organisasi yang cerdas akan melakukan penilaian kemampuan untuk memastikan penempatan karyawan yang tepat pada posisi yang paling sesuai dengan kekuatan mereka, sekaligus juga untuk memberikan pelatihan dan pengembangan area yang membutuhkan peningkatan. Baik, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.